Kalau subhimpunannya nggak kosong, terus eh, s- mm, apa operasinya sama ada di R, dan jika S subgelanggang dari R dapat ditulis S subgelanggang dari R. Yang definisi atau yang teorema, Pak? Oh, Oh, yang yang teorema ya. teorema dong. Kalau Karena kalau yang teorema lebih subgelanggang gampang. itu, iya, dibuktiin kalau nggak kosong, tidak sama Mhm. dengan himpunan kosong. Mhm. Terus, bentar Bapak buka catatan. Lah, ngapain buka catatan? Ada di sini. Ada di layar itu. Iya, maksudnya biar lebih lengkapnya aja. Oke, silahkan. Maksudnya kan tuh udah ada di layar, jadi udah bisa dijawab harusnya Hmm. langsung ya. Silahkan. Ya kan yang S tidak sama dengan apa himpunan Oke, kosong, S-nya nggak terus kosong. subset R, S-nya subset terus dari R. membuktikan, Mhm. terus membuktikan apa penjumlahan sama selisih sama perkaliannya. Membuktikan bahwa penjumlahan, pengurangan, dan perkaliannya kayak bagaimana? Pengurangannya itu ada di S. Iya, ini namanya sifat apa namanya? Kalau jumlahnya ada di S juga, selisihnya ada di S juga, hasil kalinya di S juga. Ini sifat apa namanya? Sifat sifat apa grup, Sifat ke, sifat ke kan ada keasosiatifan, ini kekomutatifan. Nah, kalau hasil operasi juga di dalam namanya sifat apa? Ayo harus inget nih. tertutup. Ketertutupan ya, betul. Jadi kalian harus buktikan S-nya itu adalah subhimpunan yang tidak kosong dan buktikan bahwa penjumlahan, pengurangan, dan perkaliannya itu tertutup ya. Oke, biar kalian nggak susah bacanya, saya akan crop ini. Saya taruh di sini ya, nanti kalian tinggal pantau aja ya. Tuh, kita buktikan teorema 46 pakai teorema 42. Oke, Nirmala. Nomor 2. Buktikan bahwa image dari F itu adalah subgelanggang dari S. Bagaimana caranya? Yang pertama, Buktiin kalau tidak sama dengan himpunan kosong. oke, buktikan image F tidak kosong. Saya kalau jadi kalian langsung ngomong, image F itu tidak kosong ya. Jadi image dari F itu tidak sama dengan himpunan kosong. Sorry, salah simbol. Tidak sama dengan himpunan kosong. Kenapa coba? Cara membuktikan himpunan nggak kosong gimana, Nirmala? Pakai eh, em, aduh lupa Bapak, maaf. Gimana caranya buktiin kalau dompet kamu nggak kosong? Dicek isinya Dicek isinya terus harus gimana? Kalau nggak kosong berarti, ada di S. loh, oh kamu langsung bilang ada di S. Ini, Iya. karena kamu tadi bingung dengan aljabar abstraknya, saya kasih contoh beneran nih. Gimana caranya kamu ngecek dompet kamu nggak kosong? Dibuka dompetnya terus dilihat ada isinya atau enggak. Ada uangnya kan? Berarti Mm-mm. tunjukin, oh ini ada uang gitu kan ya. Nah sama himpunan tuh Berarti kayak dompet. Kamu tunjukkan bahwa himpunan ini nggak kosong karena ada isinya. karena Tapi ada harus jelas siapa anggotanya. kan? Iya. Siapa yang pasti masuk di image F? Em, ini pakai yang A, B anggota S gitu atau gimana, Pak? Enggak. Ini kan membuktikan tidak kosong. Kamu kalau membuktikan tidak kosong, kamu cukup tunjuk aja siapa yang pasti masuk di image F. Elemen apa? Kamu tahu nggak artinya image F apa? Image F. Domainnya. Nah, ini kita harus belajar lagi berarti ya. Ingat-ingat ya. Ingat loh, materinya nggak jauh beda dengan kemarin ya. Jadi image itu, nih saya lihatkan lagi ya. Jadi memang kita harus ingat konsep-konsep sebelumnya ya. Image itu adalah himpunan semua elemen yang ada di, yang menjadi peta kan ya, dari sebuah homomorfisme gitu. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang pasti menjadi peta dari F? Kan kita R. ibaratnya kok. Mhm, siapa? R. R. Bukan R, elemen dong jawabannya dong. Oh, berarti kayak
A elemen R. Nah, hati-hati. A elemen R itu kan di R. Image itu ada di S. Elemen siapa di S yang pasti merupakan ini? Siapa yang pasti merupakan peta dari R? Peta dari elemen di R. Kan homomorfisme kan bentuknya pemetaan ya. Siapa dipetakan ke siapa kayak gitu. Siapa yang pasti masuk di image? Elemen apa di S yang pasti masuk? Kalau kamu masih bingung juga, kita lihat satu teorema lagi. Coba baca teorema 45. Siapa yang pasti jadi peta? Nih, petunjuknya lihat di teorema 45. Yang lain kalau mau bantu juga silahkan ya. Tapi yang jawab Nirmala. Misalkan R dengan operasi penjumlahan dan perkalian dan S operasi penjumlahan dan perkalian sebuah gelanggang dengan unsur nol berturut-turut. Oh, nol. Nolnya siapa? Nolnya R ada N- di S. Loh, masa nolnya R ada di S? Kalau nol terus saya kasih R, berarti ada di R dong. Ya, jadi yang pasti ada di S siapa? Lah, tinggal lihat aja itu. F0R dipetakan ke siapa? Ke nol S. Ke 0S kan, berarti 0S pasti punya prapeta kan ya? Yaitu Oh, 0R. Jadi 0S itu pasti elemen dari image F ya, gitu. Jadi kalian kalau punya prapeta ya, kalau kalian punya homomorfisme dari R ke S, nggak peduli bentuk petanya gimana, itu nanti kan ini dipetakan semuanya jadi sebuah himpunan semua peta kan ya. Ini nanti jadi image ya. Nanti apa namanya unsur nolnya di S itu pasti masuk di image ya, gitu. Pasti masuk. Makanya image itu nggak mungkin kosong karena pasti ada unsur nolnya ya, gitu. Kan kayak contoh kemarin nol pasti masuk kan ya, gitu. Jadi cara ngomong gini, image F itu tidak sama dengan himpunan kosong karena 0S itu elemen dari image F ya, menurut teorema 45 nih ya. Oke. Nah, sekarang yang kedua, kenapa image apa yang harus kamu buktikan berarti? Ini saya hapus aja ya, dah. Jangan deh, dah. Sekarang yang kedua, kenapa yang harus kamu buktikan apa berarti? Tadi kan image F nggak kosong. Yang kedua apa berarti? image F subset R. Eh, di sini R-nya betul. Eh, tunggu bentar. Subset dari siapa? Maaf. Coba lihat soalnya. Oh, subset S. Subset Image S F ya, kan subset S. subgelanggang dari S ya. Oke. Kenapa image F itu subset dari S? Karena kan untuk sebelumnya itu dia udah ada prapetanya gitu, jadi udah pasti dia image S. Kok image S? Hati cara ngomongnya. F itu apa F? Iya, subset. S Kok itu subset F? F-nya. F-nya itu apa F-nya? F-nya itu Coba baca di sini. F-nya itu fungsi yang memetakan dari R ke S tuh sebuah homomorfisme dari gelanggang. R-nya Oke, itu cukup. F itu memetakan dari R ke S kan ya? Nah, ya karena semua elemennya bentuknya FA, jadi peta pemetaan oleh F, berarti hasilnya pasti ada di mana? ada di S. Iya, jadi gini ya, kalian harus ngerti lagi cara konsep pemetaan. Jadi intinya A itu kan dipetakan ke FA, ya. Ini pemetaan F-nya. Tapi si F sendiri pemetaannya itu adalah pemetaan dari himpunan R ke S, ya kan ya? Seperti itu, ya. Nah, jadi dia A ke FA. Jadi FA itu pasti ada di S kan ya, kayak gitu. Karena semua elemennya pasti ada di S, berarti image dari F itu pasti subset dari S ya. Jadi saya ngomongnya gini, image dari F itu adalah subset dari S karena F adalah pemetaan
dari Dari R S. ke Dari S S, ke ya kan? S. R ke S sehingga FA itu elemen S kan ya. FA itu elemen S untuk setiap A elemen R ya. Gitu cara ngomong yang lengkap dan detailnya ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, apa yang Mem- kamu harus buktikan? Membuktikan penjumlahan sama selisih sama perkaliannya ada di S atau enggak? Oke, betul. Nah, kalau saya minta buktikan berarti pasti ada di S kan? Tapi kita harus jelaskan kenapa ya. Gitu. Berarti bagaimana cara membuktikannya? Ambil A, B anggota S, anggota, bentar, anggota, Anggota siapa? anggota, anggota S atau anggota image F? Kamu lagi bukti. Oh, ambil image F dong. Hmm, Kalau S itu kan di contohnya ya. Di sini kita harus ambil A sama B elemen dari image F ya. image Karena F. kan yang kamu buktikan kan image F-nya kan ya. Gitu. Ambil A dan B elemen dari image F. Apa artinya A sama B itu elemen dari image F? Berarti kalau A tambah B sama dengan A tambah B anggota image F juga. Itu endingnya yang kamu mau buktikan. Sebelum ke sana, ada sifat dong. Apa artinya A sama B itu elemen dari image F? Apa artinya image? Himpunan semua peta yang mungkin. Himpunan semua peta yang mungkin kan? Mm. Nah, kalau sebuah elemen itu dia merupakan peta, berarti apa artinya? Kayaknya saya harus banyak gambar nih, harusnya nggak usah dihapus ya. Bayangin nih, ini adalah pemetaan dari R ke S ya. Nah, kalau pemetaannya kan begini ya, satu set. Nah, sekarang kalau misalkan ada elemen A di sini, ya, itu berarti A-nya elemen dari image F, berarti apa artinya? Kalau kamu lihat gambar ini. Anggota dari R dipetakan ke A, elemen image F. Nah, jadi ada anggota di R yang dipetakan ke A ya kan ya? Heeh. Gimana cara ngomongnya pakai bahasa matematika? Ada anggota R yang dipetakan ke A. Berarti gimana ngomongnya? Kalau bahasa matematikanya ada apa? Untuk suatu, Lebih tepatnya terdapat ya. oh, Tapi benar nanti ada untuk suatunya. Terdapat, misalkan siapa nih? C boleh. Boleh, mau pakai C, mau D, boleh. Kalau saya sih lebih pilih X sama Y biar hurufnya nggak berdekatan. Berarti terdapat X di mana X-nya? X elemen R Iya, terdapat X elemen R sehingga berlaku apa berarti? Kan kamu bilang X-nya dipetakan ke A. Berarti bahasa matematikanya gimana tuh bahasa matematikanya? Apalagi ini kan pemetaan F. Gimana coba ngomongnya? X dipetakan ke A. Pakai bahasa matematikanya gimana? Yang lain kalau mau bantu silakan ya. Gimana bahasa matematikanya? fx sama dengan apa? Tuh, Nirmala udah dibantu Revi. Gimana ngomongnya berarti? sehingga untuk suatu fx Nggak, langsung aja. Kayak Revi tadi. Revi bilang gimana tadi? fx dipetakan ke A, Berarti nulisnya gimana pakai bahasa matematika? Fx. Kalau dipetakan ke A, ya udah berarti Fx. Fx. Gimana tadi Revi? Coba jelasin lagi Revi. Karena kan terdapat x elemen R, sehingga kita misalkan itu fx sama dengan A. Ah, cukup. Lalu untuk Cukup itu tadi ya. Gimana Nirmala?
ngomongnya? fx sama dengan A, elemen. Iya, fx sama dengan A ya. Mm-mm. Nah, tapi bentar. Kan di sini kan B-nya juga elemen image dari F. Berarti kita bisa bilang gimana berarti? Em, Dibikin sama tapi itunya apa? Itunya beda. Oke, apa itunya? Dan terdapat Y elemen R sehingga Fy sama Nah, dengan B, nah, bagus. Terdapat X dan Y elemen R sehingga fx sama dengan A dan fy Fy sama dengan B. sama dengan B ya. Gitu. Oke, sip. Fx sama dengan A dan fy sama dengan B. Ya, oke, good. Nah, sekarang kita kan mau membuktikan bahwa X tambah Y-nya ada di image F kan ya? Kita mau membuktikan bahwa X tambah Y-nya ada di X tambah Y, A tambah B-nya maaf, A tambah B-nya ada di image F. Kira-kira dari informasi yang kita punya apa yang kita lakukan kira-kira? Kan Fx sama dengan A dan Fy sama dengan B. Gimana caranya membuktikan bahwa A tambah B itu elemen dari image F? Cara dapat A tambah B gimana sih cara dapat A tambah B? Pakai sifat homomorfisme gitu, Pak. Ya, nanti pakai sifat homomorfisme, tapi langkah pertamanya diapakan? Nirmala, silakan. Ingat ya, ini sampai terakhir yang sampai nomor 2 ini. Nirmala semua jawab ya, tapi yang lain boleh bantu. Nirmala, gimana cara dapat A tambah B dari persamaan ini sama persamaan ini? Kalau Fx ditambah Fy boleh, Pak? Bisa ya, jadi A tambah B kan sama dengan Fx tambah Fy kan? Iya. Nah, jadi A tambah B itu sama dengan Fx tambah Fy kan? Nah, tadi Revi udah ngasih clue juga. Pakai sifat homomorfisme kan? Nirmala, kalau pakai sifat homomorfisme, berarti Fx tambah Fy jadi apa? Sama dengan Fx tambah Y. Nah, betul. Jadi F dari X tambah Y kan? Nah, sekarang coba kita lihat. A tambah B sama dengan Fx tambah Y kan? Apa berarti artinya? Apa artinya A tambah B sama dengan sama dengan Fx tambah Y? Siapa dipetakan ke siapa? Eh, A, A tambah B dipetakan ke Fx tambah Y. Nggak kebalik. Fx tambah Y dipetakan ke A tambah B. Iya, kalian konsep-konsep dasar gitu harus tahu ya minimal ya. Karena kalau nggak bisa nanti bakalan susah banget ya buat ini ya. Jadi kita harus banyak latihan nih ya, gitu. Berarti kan X tambah Y kan dipetakan ke A tambah B. Berarti A tambah B punya prapeta dong. Prapetanya itu X tambah Y kan. Berarti kesimpulannya A tambah B itu adalah elemen dari match F karena punya prapeta ya, gitu. Berikutnya apa Nirmal setelah penjumlahan? Pengurangan. Oke, pengurangan. Gimana coba caranya? Sama aja kan ya, Pak? Ya, banyak samanya, tapi ada yang nggak sama. Tapi kira-kira gimana langkah pertamanya? Sama aja kayak ambil A, B elemen image F. Hmm, saya nggak akan tulis itu lagi sih. Langsung aja gimana coba? Terus uh, ada X, Y yang elemen R. Jadi Fx sama dengan Fa, Fy sama dengan Fb, Oh, A FB, min B. Fx sama dengan A, dan Fy sama dengan B ya. Gitu ya. Iya. Oke. Terus, Terus cara saya sama aja tinggal ubah operasinya jadi pengurangan. oke, gimana jadinya? A min B sama dengan Fx min Fy sama dengan Fx min Y. Jadi A Nah, min B anggota image F. sebentar. Ya mirip sih, cuma langkahnya harus agak diperjelas dan kamu harus hati-hati. Apa artinya A dikurang B?
Kan kita kan tidak mengenal pengurangan, kita cuma pengenal penjumlahan dan perkalian kan. Berarti kalau A dikurang B artinya apa? A ditambah minus B. Nah, harus dijelasin kayak gini dulu ya. Karena teorema-teorema yang kita kenal berlakunya tidak untuk pengurangan ya. Oke, A ditambah minus B. Ya, gitu. A ditambah negatif B. Berarti sama dengan? Fx ditambah negatif Fy. Oke, bagus. Fx ditambah negatif dari... Aduh, sorry ya tandanya. Ditambah negatif dari Fy kan ya? Oke. Nah, sekarang di sini kamu harus pakai sifat. Negatif Fy jadi apa, Nirmala? Ada teoremanya nih. Negatif Fy jadi apa? Oh, yang kemarin F negatif Y. Ah, betul. Nah, udah mulai lancar nih. Ayo kita gas. Ini jadi Fx ditambah F dari negatif Y kan? Ayo pakai lagi sifat homomorfismenya. Ini kalau di Fx ditambah F negatifnya jadi apa? Sama kayak di atas. Jadi apa nanti? Jadi A langsung A sama dengan Fx. Bentar, Pak. Fx ditambah negatif Y. Betul. F dari X tambah negatif Y kan? Ini nanti jadi Fx dikurang F dari X kurang Y kan? Nah, kesimpulannya dari tulisan yang panjang ini, X min Y itu prapeta dari A dikurang B kan? Jadi Iya. ada yang dipetakan dari R ke S ya kan? X min-nya dipetakan ke A dikurang B. Gitu ya. Oke, berarti kesimpulannya A dikurang B itu elemen dari image F kan ya? Gitu. Ini saya kebawain aja biar nggak terlalu panjang kali ya. Nah, terus saya komain di sini. Ya, A dikurang B sama dengan image dari F. Ya, next. Oke, satu lagi. Tambah kurang satu lagi apa berarti? Perkalian Nah, perkalian jauh lebih gampang. Ayo, kamu pasti bisa. Gimana berarti? langsung aja, Pak. Ya langsung aja. Jadi AB sama dengan Fx Fy AB sama sama, dengan fxy. sama dengan Fxy sama dengan ya, Udah. udah. Ya kan? Kesimpulannya apa kesimpulannya? AB anggota image F. Iya, AB anggota image event karena dia punya prapeta. Siapa prapetanya AB? Fxy. Nggak pakai F ya. Xy. XY doang. Ini kan XY dipetakan ke AB. Berarti XY adalah prapeta dari AB. AB punya prapeta, makanya AB-nya elemen image F kan ya. Gitu cara mikirnya ya. Oke, berarti teorema ini terbukti. Gimana kesimpulannya kalimat penutupnya? Gimana kalimat penutupnya? Terbukti bahwa image F adalah subgelanggang dari S. Oke, bagus. Ya, oke. Cukup Nirmal ya. Terima kasih banyak ya. Meskipun berapa tuh? 26 menit ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting bisa tuntas. Kalau bisa lebih cepat lagi, nanti bisa lebih mantap lagi. Tapi terima kasih ya. Terbukti bahwa image F adalah subgelanggang dari S ya. Yang mungkin ntar resikonya belajar agak lama, tapi daripada kalian nggak ngerti, mending saya bikin kalian ngerti ya. Gitu. Oke, berarti terbukti bahwa image dari F itu adalah subgelanggang dari S ya. Gitu. Yang nomor tiga tidak saya akan minta buktikan karena sama aja ya dengan teorema 2813. Silakan nanti diingat-ingat lagi cara membuktikannya, nanti tinggal disamakan aja, paling ganti simbol doang selesai ya. Gitu. Oke, ini sudah beres. Kita punya namanya ideal ya. Nah, misalkan R itu sebuah gelanggang. Sebuah subhimpunan tak kosong I yang merupakan subhimpunan dari R ya, disebut sebagai sebuah ideal dari R jika I plusnya membentuk subgrup dari R plus ya. Jadi I itu operasi penjumlahannya tertutup
asosiatif, punya unsur nol, dan punya inverse penjumlahannya minus ya. Nah, tapi yang lebih menariknya lagi, untuk setiap elemen di luar ideal dan elemen di dalam ideal, kalau kalian kalikan, hasilnya pasti masuk di dalam ideal itu ya. Contoh menariknya ya. Nah, ada himpunan yang pasti menjadi ideal sendiri yaitu 0R sama R ya. Ini disebut sebagai ideal trivial ya. Gitu. Oke. Sekarang mungkin supaya lebih jelas aja kita pakai contoh dan ada contoh yang lebih gampang. Sekarang saya tanya, misalkan saya punya himpunan bilangan kelipatan 5 misalnya. Kalian ngerasa nggak sih kalau bilangan berapapun, kalau dikali kelipatan 5 pasti jadi kelipatan 5 juga kan? Ya nggak? Iya, Pak. Ya, Pak. Kalian ngerasa kan? Berapa? Nah, itu adalah contoh dari ideal ya. Bilangan kalau dikalikan dengan sebuah kelompok bilangan kelipatan 5, meskipun bilangannya bukan kelipatan 5 ya, itu jadi kelipatan 5 juga kan? Contohnya kan kalau 9 dikali 5 kan 45. 9-nya bukan kelipatan 5, tapi 5-nya kelipatan 5. Jadi masuk kan jadi kelipatan 45 ya. Gitu. 2 kali 10, 20. 2 kan bukan kelipatan 5, tapi 10-nya kelipatan 5 kan? Nah, berarti 2 kali 10 itu 20, tapi ternyata kelipatan 5 ya. Gitu. Ini kelipatan 5, ini kelipatan 5, ini bukan ya. Bukan kelipatan 5. Tapi hasil kalinya jadi kelipatan 5 ya. Gitu. Itu yang dimaksud dengan ideal ya. Oke, sekarang kita akan coba latihan nih. Buktikan bahwa setiap subhimpunan yang dimaksud merupakan sebuah ideal. Ya, oke. Nah, ini definisinya saya taruh sini. Soalnya sekarang ya. Ini tugas latihan 49. Oke. Subhimpunan NZ dari gelanggang Z. Kemarin himpunan NZ itu apa himpunan NZ? Kak, ini ada Kak, lanjut. Bilangan apa, maaf? Kurang kedengeran, ayo. Kelipatan N. Maaf, ayo kurang kedengeran. NZ himpunan bilangan kayak gimana? Jadi dia Pak tahu salah saya. Loh, nggak apa-apa, saya koreksi. Apa yang kamu tahu NZ? Himpunan KN, terus K elemen Z. Itu bukan sih Kak? Pak. Bentuknya KN, Nah, K elemen Z kan? iya. Oke, bentuknya benar, bentuk matematikanya. Tapi bahasa gampangnya NZ tuh himpunan bilangan kayak gimana sih? Nah, Harus tahu ya. Yang lain, Bilangan apa Kelipatan artinya? N, Pak. Himpunan bilangan bulat kelipatan N ya. Jadi kalau 5Z itu berarti bilangan kelipatan 5 ya. 7Z itu berarti himpunan bilangan kelipatan 7 ya. Gitu. Oke? Tapi bentuknya yang kata Ayu tadi benar ya. KN, K elemen Z ya. Gitu. Oke. Kalau begitu, ayo mari kita coba latihan ya membuktikan bahwa subhimpunan NZ itu merupakan ideal ya. Gimana coba langkah pertamanya? Pokoknya kalian kalau membuktikan atau mencocokkan sesuatu dia ideal atau bukan, ya udah ikutin definisinya ideal kan. Oke, ayo Dwi. Apa yang harus kamu buktikan pertama? jika X sama dengan KN, Y-nya itu LN, maka X-nya itu Y. Sama dengan Hmm, Tommy L. Loh, itu kan buktiin sifat apa? Maaf kok saya belum nangkep. Kan kita membuktikan Iya, bahwa ini ideal. Kan kita membuktikan bahwa NZ itu ideal di himpunan bilangan bulat yang dilengkapi dengan penjumlahan dan perkalian. Nah, ini definisinya ideal. Berarti langkah pertamanya kamu harus buktikan apa berarti? A sama dengan K. N, Kak. Apa itu maksudnya? Gini, Maksudnya? kamu ikutin definisinya. Kamu kalau baca definisi, kan saya suka Oh, cerita misalkan bla 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 bla. Sebuah ini bla bla bla. Nah, perhatikan, disebut sebagai sebuah ideal, kamu start bacanya mulai dari kata jika. Jika apa berarti?
Jika yang mana Pak? Ini I. Mm-mm. Ya. Jika I, plus adalah subgrup dari R, Mm-mm. plus Oke. Kalau begitu itu sekarang yang nomor satu kan I adalah subgrup dari R plus. Berarti dalam kasus ini, dalam soal ini, kita buktikan bahwa apa berarti? Tinggal kamu baca ulang, tapi himpunannya diganti dengan sesuai dengan soal. Berarti gimana bacanya? Kamu baca ini ulang, ya I. tapi soalnya ini, himpunannya ada yang di soal ini, gimana bacanya berarti? Berarti NZ-nya itu, I-nya itu diganti NZ. Iya, kan yang mau dibuktiin ideal kan NZ, betul. I-nya diganti NZ. Gimana berarti bacanya? Berarti NZ, plus adalah subgrup dari NZ, N, benar gak Pak? R-nya siapa R-nya? Gelanggangnya siapa gelanggangnya? Z, Iya, Z kan gelanggangnya kan, Z plus iya, kali kan? iya. Nah, kalau gitu yang kotak biru cara bacanya gimana berarti? Berarti yang R itu, Baca dari awal. oh, berarti NZ, plus Mhm. adalah subhimpunan adalah subgrup, subgrup dari Z, X, plus. Z, X, koma plus. Itu kali ya, bukan X. Oh iya, Dan lagi kali. pula, kalau untuk ideal, kita tidak melihat perkalian ya, perkaliannya belakangan. Kamu cukup lihat plus ya, gitu. Nah, cuma saya mau nanya, kita ada yang masih Ya, Pak. ya pernah mungkin kan, ya. Nah, karena kita sudah pernah membuktikan, saya nggak mau panjang lebar di sini ya. Saya cukup bilang kita pernah membuktikan bahwa NZ plus adalah subgrup dari Z plus. Berarti selesai ya, yang pertama ya. Oke, sekarang yang kedua, ayo, gimana cara bacanya? Untuk setiap Z, untuk setiap, Ini tinggal main cocok-cocokan huruf, tapi kamu hati-hati bacanya kan. Pokoknya R iya, tuh gelanggangnya, I itu idealnya. enggak, R yang kecilnya ini apa, Pak? Elemen. Berarti untuk, berarti tetap sama. Coba gimana bacanya? Untuk siapa apa berarti? Untuk setiap R elemen Z, Oke. Saya kalau Z itu nggak pakai R sih. Kalau R itu biasanya buat bilangan real. Kalau bilangan bulat, kamu tahu pakai variabel apa biasanya? Sebenarnya R nggak masalah sih. Ya udah, ikuti saja ya. Saya biasanya pakai huruf M ya. Biasanya kalau bilangan bulat tuh M sama N. Biasanya kalau X sama Y sama R tuh biasanya buat bilangan real. Tapi nggak apa-apa ya. Tadi kamu mau pakai R juga nggak masalah. Oke, untuk setiap atau biar nggak bingung ya udah nggak apa-apa kali ya pakai R aja ya biar kalian terbiasa ya ngikutin teorema ya boleh. Oke, untuk setiap bilangan bulat R, lanjut ayo. elemen Z, dan A elemen NZ Oke. berlaku Mhm, RA elemen NZ dan mhm. AR elemen NZ. Iya, betul. Nah, tapi di sini saya mau ngoreksi beberapa hal dulu. Ayo, ini kan NZ kan himpunan bilangan kelipatan N. Kalau masih ada yang ingat saya membuktikan bahwa NZ itu subgelanggang, kayaknya saya cara menuliskan elemennya bukan A doang. Tahu nggak caranya gimana? Bilangan kelipatan N cara nulisnya gimana tadi? Ayu pas udah nyebutin definisi di awal tadi bener. Tadi caranya KN, K elemen Z kan? Iya, Berarti Pak. cara nulisnya jangan A doang, gimana berarti? Biar kelihatan kayak bilangan kelipatan N berarti nulisnya jangan A doang, nulisnya gimana coba? AR, A apa? AR atau RA. Kok
Kok R? Katanya bilangan kelipatan N. Berarti Oh, gimana AN. enaknya? A. Nah, AN ya. Atau NA. Atau di sini AN aja nggak apa-apa ya. Iya. Oke. Jadi untuk setiap R elemen Z dan AN elemen NZ ya. Jadi ini bilangan biasa, Oh, bulat biasa. Ini bilangan bulat kelipatan N kan ya. iya. Berlaku. Nah, baru kamu kalikan. Tadi kan Ayu bilang RA ya. Iya. Berarti sekarang kalau bilangan diubah kayak gini berarti gimana hasil kalinya? Berlaku RA. Nggak RA lagi. Nggak cuma RA, apa coba? Nih, saya kasih warna biar kalian paham ya. Ini kan tadi R-nya, ini A-nya kan. Iya. Kalian membuktikan bahwa RA itu elemen I dan AR elemen I kan? Iya. Nah, berarti R dalam hal kali AN. R kali AN kan? Oke, R kali AN. AN. Normalnya tadi kamu bilang kan elemen NZ ya. Iya. Nah, tapi kamu jangan langsung kayak gitu aja, sabar. Harus ada sifatnya. Tapi benar nanti belakangnya elemen NZ ya. Iya. Ada ide nggak gimana caranya supaya kelihatan seperti bilangan kelipatan N? Caranya berarti bentuknya harus diubah dulu dong. Mm-mm. Ini kira-kira bentuknya jadi apa coba? RN. Eh, Kan kalau bilangan kelipatan N itu kan sesuatu dikali N ya kan ya? iya. Kamu bisa nggak bikin R dikali AN tuh menjadi sesuatu dikali N? Gimana nulisnya coba? RA kali N. Nah, betul. Elemen, Tapi elemen NZ. Gitu. iya, RA kali N kan? Iya. Nah, kalau mau kayak gitu, kasih tanda kurung di mana tanda kurungnya? Di depan. Siapa yang dikurung berarti? RA Iya, bagus. kali N. RA dikali N gitu kan ya? RA dikali N elemen Iya. NZ kan kelihatan kan jadi bilangan kelipatan N kan? Nah, ini yang RA udah kamu berhasil buktikan. Yang satu lagi, ini kan udah nih. Jadi Gimana? AR sama dengan RA. R RA atau AR, AR. Pak? Kan R-nya udah beres ini. R kali AN kan? Nih, saya kasih tanda lagi. Iya. Berarti Ini AR. kan E kali R kali A udah beres. Berarti sekarang apa berarti? AR. AR. Gimana caranya nulis perkalian AR-nya? AR sama dengan N kali A. Eh, Loh, nih kalau mau gampang, ini kan A, ini kan R, ya. Tuh, AR berarti sama dengan N kali AR. N, Sama. Kak, lo sabar. Taruh aja kayak gini nih. Nih, ini udah guide yang segampang-gampangnya ya. Ini kamu pindahin Mm-mm. ke sini, ini kamu pindahin ke sini jadi apa coba? AR. Masa AR? Oh, R elemen Z. Loh, ini, ini pindahin ke sini. Nah, jadi apa coba? Tuh udah saya tandain lagi, tambah lagi. AN Mm-mm. kali R. Iya, N kali R ya. Gitu ya, kalian harus belajar disiplin nulis ya. Gitu. Ini keunggulannya anak matematika ya. Kita nggak cuma ngerti konsep, tapi kita nulis dengan rapi ya. AN kali R ya. Gitu. Itu yang harus dibiasakan ya. Jadi makanya matkul ini adalah matkul yang sangat melatih kemampuan matematika dan nulis kalian ya. AN kali R kan ya. Coba lihat. Ini tinggal bolak-balik aja nggak, Ayu? Iya, Yang ini kan R kali AN, yang ini AN kali R kan? berarti Oke. jadi N. AN kali R jadi apa kira-kira? Ingat ya, ini bilangan bulat loh. Bilangan bulat kan enak, bisa ditukar-tukar, perkalian komutatif gitu kan ya. Berarti jadi apa? Biar kelihatan kayak bilangan kelipatan N. Hmm. Bisa ditulis kayak gimana berarti? N-nya di luar ya, Pak? Berarti Iya, N-nya di luar. N kali AR. Oke, boleh. N kali AR atau AR kali N juga silahkan Mm-mm. ya. Terus, Elemen NZ. nah betul elemen NZ ya. Ya udah berarti ternyata bilangan bulat manapun kalau dikali dengan bilangan kelipatan N, itu pasti hasilnya bilangan kelipatan N seperti ini kan ya. Gitu. Ya udah. Kesimpulannya kalimatnya gimana? Kalimat penutupnya? Belajar nulis? Jadi NZ tertutup
Masa cuma tertutup? Ini udah selesai. Kalau udah selesai berarti kalimat kesimpulannya gimana? Terbukti Terbukti, NZ tertutup terhadap perkalian dan sembarang elemen dari Z. loh, Atau gimana? coba kamu lihat soal tugas latihan bahasa Sunda. Soalnya saya minta ngapain? Terbukti bahwa setiap subhimpunan NZ dari gelanggang Nggak pakai kata setiap. Kan saya bilang setiap subhimpunan berikut ya udah subhimpunan ini dari gelanggang ini gitu kan ya. Berarti terbukti bahwa subhimpunan langsung NZ terbukti bahwa saya nggak pakai kata subhimpunan langsung terbukti bahwa NZ NZ dari gelanggang loh di gelanggang loh merupakan apa? loh Kamu dari tadi ngerjain ini buktiin merupakan apa? Coba lihat soalnya baik-baik. Ini pelajaran literasi ya. Kamu buktiin apa dari tadi? Yang lain boleh bantu silahkan. Kita dari tadi mau buktiin apa ini dari tadi? ideal Pak. Tuh, tuh. Udah dibantu Cindy ya. Gimana terbukti bahwa NZ merupakan apa? Tuh, udah ditandain tuh Ideal, sama Zidan. ideal, gue ideal Iya, merupakan sebuah ideal di mana? dari gelanggang Z 15 Iya, terbukti bahwa NZ merupakan sebuah ideal di Z di plus gelanggang kali. Terima kasih ya yang sudah bantu ya. Makasih juga Ayu ya. Oke, paling nggak jadi gitu ya. Mungkin hari ini kita belajarnya nggak bakal cepat ya, tergantung kalian juga. Tapi at least saya bikin kalian benar-benar paham ya, memahami aljabar abstrak dengan baik ya. Gitu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya sudah membantu ya. Oke itu. Biar belajarnya juga makin efektif nih, biar kita nggak kelamaan di sini juga. Oke, Ayu, cukup ya. Terima kasih banyak. Sekarang yang berikutnya, soal kedua. Ya, oke. Kernel F dari gelanggang R plus kali diberikan bahwa FRS itu adalah sebuah homomorfisme gelanggang. Nah, siapa yang mau mencoba? Kali ini siapapun boleh kecuali Nirmal sama Ayu udah tadi nggak usah ya. Yang lain siapapun boleh. Yang mencoba nomor 2. Kalau nggak saya tunjuk. Cindy udah bisa on mic. Cindy Vioni udah bisa Bisa on mic. Pak, sebentar ya Pak. Oke, coba ya nomor 2 ya. Tadi kan kamu udah bantuin Ayu tuh bagus ya. Sekarang kita coba ya, kamu ngerjain juga nih nomor 2. Kamu harus buktikan bahwa kernel dari F itu, kernel dari gelanggang, kernel F dari gelanggang R. Jadi kalau F itu adalah sebuah homomorfisme, berarti kernelnya dari F itu adalah ideal dari R. Nah, gimana cara membuktikannya? Langkah pertamanya ngapain langkah pertamanya? Kalau disuruh membuktikan ideal, apa dulu harus dibuktikan, Cindy? Tuh, Eh, elemen apa? Kalau langsung kernel, elemen. berarti kernel F subgrup dari R. Nah, betul. Kernel F merupakan subgrup dari R ya. Kamu udah buktiin kernel F itu subgrup dari R belum? Kita udah buktiin belum bahwa kernel itu subgrup dari R? Harus dibuktiin lagi nggak sih Pak? Perlu nggak? Nah, saya tanya dulu, udah pernah buktiin belum kita? Harusnya udah Pak. Kapan kita buktiinnya? Waktu sebentar, saya scroll Nah, modul. nah, ini kelihatan ya siapa yang memperhatikan pelajaran kemarin ya. Ya. Kemarin yang terakhir maju, siapa yang terakhir maju di pelajaran kemarin? Orangnya harusnya ngaku nih ya. Siapa yang maju kemarin terakhir yang sambil ditanya Pak Ibnu juga? Ada yang ingat? Siapa Mehmet tuh Ahmad Dhani. Ahmad ya, Oh betul gitu. Kayla. Yang maju kemarin Ahmad ya. Ahmad itu sudah membuktikan bahwa kernel itu subgelanggang dari R. Berarti nggak usah kita buktiin lagi ya.
Jadi kita udah kenal bahwa dia itu subgelanggang ya. Nah, tapi nanti kalian di sini ngomongnya jangan sudah dibuktikan oleh Ahmad ya. Kita ngomongnya berdasarkan teorema yang sudah ada. Berdasarkan teorema 461 ya. Jadi berdasarkan teorema 461 telah terbukti bahwa kernel dari F yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan ya itu adalah subgelanggang. Oh, nggak subgelanggang ya. Karena di sini kita fokus ke penjumlahannya doang, kita ngomongnya subgrup saja ya. Subgrup dari subgrup dari R tambahkan ya. Gitu. Nah, yang kamu bilang udah benar. Ya. Tapi asal kenapanya itu harus dijelaskan ya. Terus tadi Cindy nanya ya, Pak, harus dibuktiin lagi nggak? Nggak usah Cindy ya. Kebetulan yang ini tidak perlu dibuktikan. Oke, makasih juga ya Kayla ya. Oke, yang kedua Cindy, apa sekarang? Setelah kamu buktikan dia subgrup terhadap penjumlahan, apa yang harus dibuktikan? Berarti untuk setiap elemen R, Oke, R-nya siapa di sini? elemen di R juga ya, bener ya? hmm, R dulu. Karena grup utamanya R ya. Tuh. Berarti untuk setiap, apa berarti ngomongnya? Untuk setiap R Mhm. elemen, salah. Ya, untuk setiap elemen R kecil, Gini, siapa yang anggota, kecil yang besar dibedakan? ya, Gimana ngomongnya elemen- berarti? untuk setiap R kecil, elemen R besar, Oke, untuk ambil, setiap R kecil elemen R besar, kemudian? dan elemen A, anggota Mhm. dari kernel F, Oke, bagus, bener. berlaku RA elemen kernel F dan AR juga elemen kernel F. Oke, nah itunya udah ngerti. Oke, bagus ya. Jadi kita akan buktikan bahwa Ra itu elemen dari kernel F dan AR-nya elemen kernel F ya. Nah, ini harus dibuktikan ya. Oke, karena kita nggak tahu langkahnya, nggak kayak tadi yang gampang ya. Kalau saya ngomongnya kayak gini. Ambil R elemen R besar dan A elemen kernel F. Nah, ini nanti endingnya seperti ini ya. Ra itu elemen kernel F dan AR elemen kernel F. Sekarang, Cindy ada ide nggak kira-kira bagaimana cara membuktikan bahwa Ra dan AR elemen kernel F? Hmm, kernel itu pasti ada eh anggota, pasti ada A yang FA itu 0S gak sih, Pak? Betul. Nah, lebih tepatnya, idemu kamu tadi udah bagus. Jadi karena A itu elemen kernel F, berarti apa akibatnya? A terdapat 0, Bukan terdapat lagi, langsung aja ngomong gimana persamaannya. maka FA sama dengan 0S. Nah, gitu, bagus. Ambil R elemen R besar dan A elemen kernel F. Kalau elemen kernel, berarti kalau dipetahin jadi 0 kan? Ya, Ya. FA itu sama dengan 0S ya. Gitu. Sehingga, oke. Sekarang Cindy, kalau supaya RA itu elemen dari kernel gimana caranya? hmm, Apa yang harus dibuktikan? Syarat keanggotaan kernel berarti gimana? Kan ini udah bener tadi. Kan kalau A itu elemen kernel F berarti kan FA elemen 0S. Sekarang RA itu elemen kernel F dan AR elemen kernel F. Gimana coba cara membuktikannya? Harus memenuhi sifat apa berarti? ketertutupan, Loh, enggak. bukan ya? Tiru aja. Kalau A itu elemen kernel F, berarti kan FA itu elemen 0S, ya kan ya? Sekarang kalau RA elemen kernel F, berarti artinya apa? Tinggal ganti huruf aja, gampang. FRA, Pak. Gimana Fatur FRA-nya? Sama dengan Oke, Cindy, udah dibantu Fatur tuh. Gimana berarti? FRA sama dengan 0S. Oke, FRA sama dengan 0S kan ya? Ya, terima kasih, Fatur. Nah, oke, bagus ya. Gitu ya, jadi semuanya saling kerja sama kalau di latihan ya. Oke, sekarang berikutnya apa berikutnya? Berikutnya, Kan AR-nya elemen kernel F, berarti apa artinya? berarti FAR, boleh Mm-mm. langsung nggak sih, Pak?
FAR juga sama dengan 0S. Iya, boleh. FAR sama dengan 0S berarti kan ya? Tuh, gitu. Nah, berarti kan kita harus buktikan bahwa FRA sama dengan 0S kan? Tapi caranya gimana? Kamu start dari FRA dulu. Sini masih ingat kan F itu homomorfisme Iya. kan? Berarti FR kali A jadi apa ini kira-kira ya? FR kali A itu jadi FA kali FB. Loh, dari mana tiba-tiba ada B? Oh iya, Masih ingat nggak sifat homomorfisme? Berdasarkan sifat homomorfisme, F dari R dikali A berarti jadi apa? FR kali FB. FR Nah, kali FA, sorry Pak. FR kali FA betul ya, FR kali FA. Nah, ini sama dengan apa coba? Kalau dengan 0S. Kenapa sama dengan 0S? Betul sih, hasilnya sama dengan 0S, tapi kenapa? Karena FA itu 0S dan Nah, hmm, karena saat FRA itu kan dia 0S, terus FAR hmm, juga 0S. Berarti FR kali FA sama dengan 0S? iya, ini jadi FR kali 0 kan? Iya, FR kali 0S sama dengan 0S. Ya udah berarti FRA terbukti sama dengan 0S kan? iya. Berarti di sini kesimpulannya RA itu elemen kernel F ya, gitu. Yang kedua, ayo caranya serupa. Gampang, kamu pasti bisa deh, tinggal balik doang. Berarti FAR, Hmm, FAR sama dengan FA kali FR, mhm, di mana si FA-nya 0S dan mhm. FR-nya, berarti 0S kali FR, Iya, jadi 0S kali FR sama dengan 0S. iya. Kesimpulannya berarti Berarti terbukti i- RA dan RAR ke elemen kernel F. iya, RA sama AR elemen kernel F ya. Ya. Udah, kalau kalian udah tahu ini subgroup, selesai kan buktiin ide sifat idealnya nggak terlalu sulit kan? Gimana kalimat penutupnya? Tadi kan terbukti RA sama AR kan elemen kernel F. Berarti kalimat penutupnya gimana? Tadi kayak Ayu gimana ngomongnya tuh? Terbukti bahwa Mhm. kernel F Iya, betul. Kernel F merupakan sebuah ideal merupakan sebuah ideal. di R, di gelanggang Oke, R. di gelanggang R ya. Oke, sip. Cukup Cindy ya. Makasih banyak ya. Ya, tinggi, Oke Pak. lah, hari ini mungkin kita nggak dapat banyak pelajaran, tapi yang penting saya bikin yang nggak bisa jadi bisa. Pokoknya itu yang penting ya. Oke, sip. Bagus. Ya, yang ini udah terbukti. Terus ini mohon maaf, ini saya geser dulu. Nah, sip. Yang nomor dua udah berarti ya. Oke, yang nomor dua sudah terjawab. Lagi nih ya, contoh ideal tuh banyak ya, seru ya. Makanya saya akan bahas aja semua. Yang ketiga sekarang. ZR. Ya. ZR dari gelanggang. Nah, ini soal ujian tengah semester kalian ya. Pusat. Jadi himpunan yang komutatif dengan semuanya ya. Nah, ini agak tricky nih. Jadi siapapun boleh menjawab. Ya sebenarnya dengan saya ngasih spoiler ini susah, mungkin orang jadi pada takut ya. Tapi sama aja kok. Gini prinsipnya ya, pelajaran yang kalian harus petik dari aljabar abstrak itu tidak peduli sesulit apapun soalnya. Kalau kalian ikut sama aturan, semuanya jadi gampang ya. Itu yang kalian harus pegang ya. Karena kalau saya perhatikan, kalian tuh kesulitan belajar aljabar abstrak karena kalian tidak stick dengan definisi atau konsep dasarnya aja belum tahu ya. Itu ya sebenarnya yang bikin susah karena kalau udah ngerjain tadi pada lancar, gampang kan semuanya ya bisa ya. Gitu. Jadi kalian harus biasain ikut sama aturan. Oke? Nah sekarang yang nomor tiga. Kira-kira bagaimana? Ada yang mau mencoba membuktikan bahwa pusat itu adalah pemusat kalau untuk gelanggang ya. Buktikan bahwa pemusat itu merupakan sebuah ideal. Dan di sini Terus saya mau kasih bonus deh. Karena kita sudah pernah membuktikan ini sebuah subgroup ya. Kemarin kan dikeluarkan di ujian dan akhirnya saya bahas sendiri kan, saya selesaikan bagaimana cara membuktikan dia subgroup kan ya, udah saya coret-coret juga di kertas ujiannya. Nah, gimana coba?
kalau gitu untuk membuktikannya? Pertama buktiin dia subgrupnya tuh pertama kan berarti harus tertutup Pak Oh, terhadap Zidan tahan. Cukup. Kita nggak akan buktiin subgrup lagi. Anggapnya sudah terbukti oh subgrup ya. berarti ya. Oke. Oke, Zidan boleh jawab silahkan. Berarti gimana kalimat pertamanya? Oh, ini saja yang ngomong deh. Kita telah membuktikan bahwa Z. Oh, maaf, maaf, maaf. Zidan. Ini gelanggang, Deng. Kalau di ujian kemarin grup ya. Iya Ya udah Pak. nggak apa-apa. Kita buktiin lagi tapi mirip-mirip ya. Oke, benar Zidan. Kalau membuktikan subgelanggang berarti gimana? Subgrup ya. Eh, aduh, saya kok kusut. Ini kan kalau untuk ideal kan cukup buktiin grup ya, berarti nggak usah Iya buktiin Pak. lagi berarti ya. Iya betul. Ya, iya. Maaf, kita telah membuktikan bahwa ZR plus merupakan subgrup dari R plus ya. Sudah. Nah, berarti sekarang untuk idealnya gimana cara buktinya, Zidan? Nanti kita ambil sebarang R elemen R R besar sorry R kecil elemen R besar. Oke, ambil sebarang R kecil elemen R besar Terus ambil dan ambil apa ya namanya ini deh Pak A elemen ZR. oke, ambil A elemen Z R ya, R besar. Oke. Terus Nah, kita mau buktiin kalau si RA-nya itu elemen dari si ZR oke. Kita sama membuktikan bahwa RA itu elemen ZR dan AR elemen ZR kan? ya Pak. Nah, oke. Nah, di sini nih yang banyak penyebab mungkin ribet ya, meskipun kemarin hebat ya, ada beberapa yang berhasil membuktikan pemusat sebagai subgrup ya, keren ya. Oke. Nah, hati-hati gimana bahasanya? Kita fokus ke sini aja. Zidan, gimana cara membuktikan bahwa RA itu elemen ZR dan AR elemen ZR? Berarti kalau buktinya kita harus buktiin kalau si RA dikalikan terhadap sembarang elemen di elemen di R itu dia Mhm. harus sifatnya komutatif gitu Pak. Jadi Oke, X betul. dikali RA harus sama dengan RA dikali X. Oke. Elemennya kamu ambil apa? X ya? Iya Pak. Nah, bagus. Untuk setiap X elemen R berarti gitu ya. Untuk setiap X elemen R berlaku komutatif gitu kan ya? Iya Pak. Berarti kita harus buktikan bahwa RA kali X sama dengan X kali RA. Betul gitu? Betul Pak. Nah, dan ARX sama dengan? Sama dengan XAR Pak. Oke. Nah, ini langsung aja kita kerja di bawah ya. Coba, gimana caranya membawa dari RAX menjadi XRA? Nih, ini Eh, gimana nih? Coba dari RAX dulu kira-kira cara membawanya gimana? Wah, ini agak nge-stuck juga, saya agak bingung juga ya, tapi ya udah nggak apa-apa. Nah, di sini hati-hati. iya. Karena ini Eh, kali ya, yang bisa ditukar cuma A doang, tapi R sama iya X-nya Pak. nggak bisa ditukar-tukar ya. Heeh. Oke. Oh, tunggu. Ini kan soal dari buku ya. Saya mau lihat dulu ya, apakah soalnya minta membuktikan atau disuruh memeriksa ya. Coba, karena ini saya ambil dari buku Herstein. Oke, sambil dipikirkan, saya sambil cari juga soalnya ya. Ntar, ideal. Ideal. Nah, oke. Centralizer. Oh, mohon maaf. Soal ini tidak diambil dari buku Herstein. Soal ini saya ambil dari modul dosen saya, dari modulnya Pak Bara ya.
Jadi saya coba cek ya. Oke. Tuh. Dia namanya pemusat. Ini saya cari nih pemusat ya. Pemusat 1, 2, 3. Nah, ini. Periksa apakah ZR merupakan subgelanggang dari R. Tuh, R Berarti suatu gelanggang. harusnya bukan ya sih Pak, karena kan si R-nya tuh nggak bisa di, belum tentu bisa ditukar sama X gitu. Karena kan gelanggangnya nggak didefinisikan gelanggang komutatif ya. Mhm. Jadi si syarat kalau si RA itu harus elemen ZR-nya belum tentu terpenuhi. Oke. Kalau Berarti ini bukan ya, bukan ideal berarti ya. iya Pak, Oke. Oke. Kalau gitu, kalau bukan ideal, buktikannya pakai apa sih, Dan? contoh penyanggah Pak. Betul. Contoh penyangga atau contoh penyangkal ya. Iya, Pak. Jadi, ternyata, tapi benar ya, subgrup kan ya. ZR bukan merupakan ideal di R. Sebagai contoh, hmm, nah, itu di mana sih di... Oh ya, sebagai contoh, misalkan R-nya sama dengan M22R. M22 real. Oh iya, tapi Zidan kalau grupnya komutatif kayaknya benar terpenuhi ya. Iya Pak, kalau grupnya komutatif boleh ditukar soalnya si R sama X. Hmm. Oh iya benar-benar. Oh iya benar-benar. Sebenarnya kalau grupnya komutatif ya udah otomatis ZR-nya sama dengan R sendiri kan. Semuanya komutatif kan. Iya Pak, Oke. Sebagai contoh misalkan R-nya sama dengan M22R. Kita punya bahwa saya ambil matriks sembarang aja misalnya 1, 2, 3, 4 ya. Zidan, kamu kasih contoh matriks yang gampang, yang paling gampang. Kalau di Z pemusat di M22R itu siapa coba? pemusatnya matriks identitas saya masih satu, Nah, betul. satu Gampang nol aja nol matriks satu. identitas kan? Ya. Misal kita punya bahwa 1, 2, 3, 4 R dan matriks identitas kan 1001 berarti salah ya soal saya bukan buktikan ya harusnya periksa itu ya. Jadi 101 itu bukan 101 tuh elemen dari pemusatnya kan? Dari Z dari sorry ya kurungnya macam-macam nih Z dari M22R ya gitu. Z dari M22R. Terdapat matriks berapa coba misalnya? Misal matriks satu, satu satu satu. Oh enggak. Nggak usah susah-susah aja deh. Gini, ini kan elemen R, ini elemen A. Berarti kalau dikalikan berarti otomatis ini yang kiri harus jadi pemusat juga kan? Ya enggak? Gini. Tetapi, coba Zidan, 1, 2, 3, 4 kalau dikali 101 jadi apa? Satu, satu Satu, dua dua, tiga tiga, empat juga empat. Pak. Iya gampang matriks identitas saja kan? Iya, Kira-kira ini anggota pemusat atau bukan? bukan. Enggak ya. Kita tahu ya matriks 1, 2, 3, 4 nggak mesti komutatif sama semua kan? Jadi ini bukan M22R ya. Karena tidak komutatif dengan semua matriks kan ya gitu. Oke, kalimat penutupnya apa Zidan? Oleh karena itu Oleh karena itu Z, bentar Pak. Oleh karena itu si matriks satu dua tiga empat kayaknya bukan matriksnya deh. dikali satu. Kita dari tadi ZR. meriksa apa coba? Oh iya ZR, sorry. ZR itu Berarti oleh karena itu bukan ZR ideal, Bukan merupakan ideal. bukan ideal di iya R. kan ditulis di depan saya baru ingat juga ya. Tinggal ini aja kan? Iya,
Dan setelah saya ingat lagi, karena kita udah ngomong di depan dan sudah buktikan, berarti ya udah nggak usah ngomong apa-apa lagi ternyata ya. Tapi gitu ya caranya ya. Jadi ternyata ZR itu bukan merupakan ideal di R ya. Jadi soal saya salah ya. Tadi bukan buktikan ya, harusnya periksa ya. Gitu. Oke Zidan, terima kasih ya. Yang nomor 3 berarti ternyata dia bukan ideal. Oke, kalau begitu kita Pak, lanjut ke soal mau nanya berikutnya. Pak, Oh iya, silakan Zidan. itu tadi kan kita buktiinnya si 1, 2, 3, 4-nya ya, bukan elemen dari si ZR-nya. Mm-mm. Itu berarti kalau si matriks A-nya, si matriks 1, 2, 3, 4-nya tuh bukan elemen ZR, udah pasti hasil perkalian dari matriks itu bukan elemen dari ZR, Pak. Nah, karena 1, 2, 3, 4 itu elemen ZR, gini, mungkin saya akan coba jelaskan lebih detail pakai definisi ya. Kan gini, ini kan ibaratnya elemen R-nya, ini elemen A-nya idealnya gitu kan ya. Iya, Pak. Harusnya karena R itu elemen dari himpunan biasa, gelanggang biasanya, dan A itu elemen dari I, harusnya berlaku R kali A itu elemen dari I kan ya. Gitu kan? Iya, Pak. Masalahnya di contoh ini kita dapat R-nya elemen R besar dan A-nya itu elemen dari ideal ya. Oke, Pak. Tetapi bukan ideal ya, himpunan yang mau di calon idealnya ya. Tetapi ternyata setelah dicek R kali A-nya bukan elemen I kan ya. Berarti gagal dong sifat idealnya kan? Gitu ya Zidan. Oh iya, Pak. Baru nggak, Pak. Mm-mm. Ya, 1, 2, 3, 4 tuh contoh yang menggagalkan. Contoh penyangkalnya ya. Gitu. Ternyata saya kali dengan pemusat, hasilnya bukan pemusat tuh ternyata ya. Gitu, jadi nggak bisa. Oke, sip. Nah, tapi kalau tidak salah, kalau di grup dia subgrup normal deh. Sayangnya ternyata bukan ideal ya, gara-gara perkaliannya tidak komutatif ya ternyata ya. Gitu. Berarti eh, kita nggak perlu ngebuktiin, maksudnya nggak perlu ngasih contoh penyangka lagi kalau si 1, 2, 3, 4-nya tuh bukan elemen si Z-nya gitu Pak. Langsung karena kita udah tahu dia bukan elemen Z, boleh langsung ditulis karena si 1, 2, 3, 4-nya nggak komutatif gitu ya. Atau kita perlu Iya, kasih contohnya. udah cukup. Itu udah contohnya. Kan ini udah Oke. contoh satu kan. Ternyata ini ada elemen yang dikali dengan ideal, ternyata tidak masuk di ideal kan. Ya sudah, berarti selesai kan? Jadi gini Zidan, kita kan kalau membuktikan sebuah sifat gagal kan lebih gampang daripada membuktikan Oh iya sebuah iya. sifat terpenuhi kan? Iya Pak. Paham Pak. Kan kalau buktiin sifat terpenuhi kan harus semua. Kalau buktiin sifat gagal, cari satu contoh yang salah aja selesai kan? Ya, gitu. Makanya selesai gampang yang nomor 3 ya. Gitu. Oke, yang nomor 4 sekarang. Nah, kita periksa nih. Himpunan, nah ini kayaknya kalian masih ingat ya kalau di grup. Kalau di grup itu berarti kan himpunan semua pangkat ya. Nah, kalau ini dia merupakan pengali ya. Ini namanya aneh-aneh. Ada ideal yang dibangun oleh A, ada namanya himpunan pemusnah ya. Nah, yang nomor 6 ini ada teorema menarik nih ya. Nanti kita buktikan kalau waktunya sudah mau habis saja ya. Oke, siapa yang mau coba nomor 4? Silahkan. Selain Zidan ya. Tapi Zidan kalau mau bantu temannya silahkan. Ya. Yang mau coba nomor 4? Tadi kayaknya Zidan kan ada yang bantu-bantu juga. Boleh tuh mau coba nomor 4. Nah, saya ambil air juga. Ya, silahkan. Yang mau coba nomor 4? Kalau enggak saya tunjuk lagi. Hmm. Jadi buktikan bahwa himpunan A panah itu dia merupakan ideal ya. Nah, gara-gara titlenya ideal yang dibangun oleh A, ini kayaknya kemungkinan besar dia merupakan ideal berarti ya. Gitu. Ada yang mau coba? Kalau nggak ada yang mau coba, saya akan tunjuk satu orang ya. Widianto, silahkan kita coba kerjakan nomor 4, Widianto.
Oke, boleh, Pak. Oke, nomor 4. Untuk setiap A elemen R, himpunan A ini seperti ini. Tadi masih ingat kalau ideal apa dulu yang harus dibuktikan pertama? Eh, I plus ya. I plus subgrup dari R plus, Pak. Iya. I plus subgrup dari R plus kan ya? Nah, R plusnya benar, tapi di sini I-nya siapa? Itu saya lupa, Pak. Yang kurung siku itu bacanya apa ya, Pak? Jadi Kurung himpunan panah aja deh ngomongnya, himpunan saya juga bingung lupa ngomongnya apa, kurung panah. oh iya. Jadi kalau tadi ngikutin yang tadi berarti himpunan itu kurung siku A itu adalah subgrup dari R. Oke. Ya, Pak. A plus, kurung gitu ya, adalah subhimpunan dari R plus ya. Nah, mohon maaf karena ini himpunannya agak beda, saya ngarapnya ini mirip dengan apa namanya? Harapan saya ini mirip dengan yang di grup, tapi ternyata ini beda. Jadi kita harus buktikan ulang ya dari awal ya. Jadi gimana ngomongnya? Akan dibuktikan bahwa A panah plus itu merupakan subgrup dari R plus ya, gitu. Oke, kalau membuktikan subgrup gimana berarti, Widi? Widianto gimana cara membuktikan dia subgrup? Langkah pertama apa? Eh, untuk eh, untuk setiap Ingat ya, bukan grup atau ya kayak grup sih, tapi subgrup. Kalau subgrup kan cara buktinya agak beda. Langkah pertama untuk membuktikan subgrup apa berarti? bukan himpunan kosong, Pak. Oke. Kenapa A panah tidak kosong? Siapa yang pasti masuk di sana? Kalau kamu bingung, kamu lihat aja. A panah definisinya kayak gini kan? RA dengan R itu elemen R kan? Kita kan nggak tahu A-nya ya siapa ya. Tapi R-nya bisa dipilih kan selama R-nya elemen R kan? Yang paling gampang R-nya boleh dipilih siapa coba? Pilih siapa? Nol, Pak. Boleh. Berarti 0 kali A sama dengan siapa? Nol. Iya, nolnya nol di mana itu? Di Nolnya dari di R. gelanggang yang mana? Di Di R R. kan? Berarti 0 R kali A sama dengan apa ini? Nol R. Iya. Jadi gelanggang ini ya, himpunan A panah itu dia bukan himpunan kosong karena unsur nolnya tinggal 0 kali A selesai kan ya, adalah 0 R itu elemen dari A panah ya, gitu. Oh, dan satu hal lagi yang kalian harus catat ya, ini hanya berlaku kalau gelanggangnya komutatif ya, gitu. Oke, Widi, betul. Yang pertama, dia nggak kosong. Setelah membuktikan nggak kosong, kenapa? Apa sekarang yang harus dibuktikan? Itu kurung siku A Mm-mm. subhimpunan dari R, Pak. Oke, betul. Kurung A itu subhimpunan dari R. Kenapa? Karena elemen di kurung siku A itu eh, termasuk juga di gelanggang R, Pak. Oke, karena elemen ini termasuk di mana, maaf? Di R. Salah. Oh ya, suruh buktiin ini R ya. Oke, betul. Kita harus buktikan bahwa RA itu elemen di R kan. Tapi kenapa? Kenapa kok elemen dari A panah itu ada di R? Cara buktinya kamu fokus ke bentuknya A panah. Elemen-elemen A panah bentuknya gimana kalau dari definisi? Itu saya lupa, Pak. Loh, itu udah ada di situ definisinya A panahnya gimana bentuknya? Oh, yang itu Mm-mm. RA.
R kali A kan? Ya. Ya udah, berarti tugas kamu buktikan R kali A itu ada di R besar kan ya? Jadi gini cara ngomongnya. Karena untuk setiap RA elemen apa nah berlaku. Nah, kenapa RA itu elemen dari R besar? Kenapa RA elemen dari R besar? Kenapa R kali A itu ada di R besar? Ini terakhirnya nanti kayak gini, tapi ada step-stepnya nih kenapa? RA itu sebenarnya operasi apa sih? Perkalian, Pak. Perkalian siapa dengan siapa? R sama A. Oke, R sama A. R-nya ada di mana? R-nya ada di R besar. R-nya ada di R besar, betul. A-nya ada di mana? Coba lihat soalnya. A-nya di R besar juga. A-nya juga di R besar juga kan? Ini di R besar. R-nya ada di R besar. Berarti apa akibatnya? Karena A di R besar dan R di R besar, maka RA sama dengan maka RA ada di R besar juga. Kenapa kamu yakin R kali A ada di R besar? Nah, di sini harus perlu perjelas. Kamu harus tahu juga dasarnya kenapa. Kan R-nya, R kecil elemen R besar dan A kecil juga elemen R besar kan? Ya, Ini Pak, ketertutupan. ketertutupan. Bagus. Ketertutupan operasi apa? Perkalian. Iya, nah gitu ya. Cara jawab aljabar abstrak harus detail. Jadi, apa nah itu subset dari R? Maaf ya tadi saya salah simbol, mungkin kalian pada bingung. Karena untuk setiap RA yang ada di panah, itu tinggal dibuktikan bahwa RA elemen R besar kan? Berlaku R elemen R besar dan A elemen besar. Dan karena perkalian di R, perkalian di gelanggang R itu tertutup, maka R kali A itu elemen dari R besar ya, gitu. Oke, tidak kosong terbukti, subset terpenuhi. Berikutnya apa sekarang? Ingat nggak? Kan tidak kosong, subset, terus yang ketiga apa? Yang barusan kamu pakai, yang barusan kamu sebut terakhir? Sifat yang baru banget kita sebut. Sifat apa coba? Ini nggak Pak? Penjumlahan terus pengurangan sama perkalian Pak. Bukan, itu subgelanggang. Ini subgrup. Oh, Ayo, subgrup itu kan tidak kosong, subset, terus berikutnya apa? Barusan banget itu saya sebut di tulisan. Tertutup, Pak. Tuh, oh, oh tertutup tertutup terhadap operasi apa? perkalian. Ini subgrupnya operasinya apa coba? Oh, penjumlahan. Penjumlahan ya. Coba, ini harus dibuktiin nih penjumlahan era itu tertutup ya. Nah, gimana cara membuktikan ketertutupan penjumlahan? Untuk setiap uh, Untuk setiap A, gimana? B, A, B Pak. A, koma B. Kamu ngomongin A, koma B ya? A, koma B yang kayak gimana? Di di asiku. Di asiku. Oke, di asiku. Itu asiku ya? Kalau kurung siku soalnya beda loh. Asiku tuh yang kayak buat kelas. Saya tadi bilangnya apa nah, Oh, tapi ya udah nggak apa-apa. Oke, Widi, idenya bener. Tapi kamu nulisnya jangan A sama B. Coba kamu lihat lagi definisinya. Biasanya nulisnya bentuknya kayak gimana? yang ini ya Pak, RA ya Pak. Iya, berarti kamu nulisnya jangan A doang. Tulisnya RA ya. Kalau yang satunya RA, yang satunya lagi apa berarti? RB berarti. Nggak boleh. Kan A-nya kan udah fix. Ini kan kurung A. Bukan A-nya kamu ganti. Berarti harusnya apa berarti? Gimana Pak? Gimana? Kalau yang satu, gini-gini.
Kamu mau bilang ini RB kan? Nggak boleh dong. RB kan kan di sini kan dia elemen kurung A, berarti A-nya tetap kan, ininya dikunci kan. Yang boleh gonta-ganti tuh ininya R-nya kan. Berarti elemen keduanya bukan RB. Siapa coba? Kamu nggak boleh nulis RB. A-nya udah ngunci, itu A-nya nggak boleh diganti. Hmm. Berarti elemen keduanya siapa selain RA? Kalau A-nya nggak boleh ganti, siapa yang diganti berarti? R-nya, Pak. Iya R-nya. Berarti elemen keduanya siapa? PA deh boleh. EA. Saya nggak mau pakai E sih, takut dianggap Pakai identitas. P, Pak. Pakai P. PO. Sebenarnya kalau mau enak habis huruf R tuh apa sih habis huruf R? Oh iya, S. Iya. Berarti berarti apa? RA dan SA. SA ya. Dibiasain ya, kita kalau pakai variabel tuh senyaman mungkin tapi sevalid mungkin juga ya. Untuk setiap RA dan SA elemen dari A panah ya berlaku. Nah, tunggu bentar. Kita membuktikan apa tadi? Penjumlahan tertutup kan? Berarti gimana cara membuktikan Tertutup. penjumlahan tertutup? Ya. Gimana caranya? RA dikali SA. Ditambah SA. Dikali atau diapain? Tambah. Ditambah ya. Kan kita kan membuktikan penjumlahan yang tertutup kan? Berarti RA tambah SA kan? Kamu tahu RA tambah SA bisa jadi apa? Jadi R tambah S dikali A. Betul ya. Ini sifat apa? Sifat apa nih yang kamu jabarin jadi kayak gini? Jadi distributif. Sifat distributif ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita membuktikan bahwa RA tambah SA itu harus kayak gimana? Yang lain yang mau bantu silahkan. RA dan RA ditambah, kan gini. Kalau RA dan SA itu elemen asik, apa nah? Berarti RA tambah SA-nya juga gimana berarti? Di apa juga, Pak? Di apanah juga kan? Nah, kenapa di apanah juga nih? Kenapa ini elemen apanah juga? Gara-gara apa? Kamu lihatnya gampang aja gini. Apanah itu bentuknya sesuatu dikali A kan selalu gitu bentuknya kan? Mhm. Setelah kamu jumlahin R kali A ditambah S kali A, apakah ini jadi sesuatu dikali A? Iya, Pak. Sesuatu dikali A juga kan? Tapi apa syaratnya? Sesuatunya harus gimana sesuatunya? Coba, ini kan sesuatu dikali A. Sesuatunya harus memenuhi syarat apa ini kalau di definisi? Di R besar. Harus di R besar kan? Nah, berarti R plus S-nya harus di R besar kan? Iya. Tapi apakah benar R ditambah S itu ada di R besar? Yap. Tuh, dibantu Pori. Iya, kenapa Pori? Kenapa, kenapa dia di R besar? R plus S-nya itu tertutup di R. Itu kan udah pasti gelanggang R-nya. Nah, oke. Tuh, udah dibantu Pori. Gimana, Widi? Kenapa R tambah S itu ada di R besar? R-nya tertutup di R katanya, Pak. Sehingga R besarnya tertutup terhadap operasi apa? penjumlahan. Terhadap penjumlahan. Nah, tapi tunggu bentar. Emangnya R sama S-nya ada di R besar gitu? Apakah ini ada di R besar dan apakah ini ada di R besar gitu? Iya, Pak. Kenapa? Tadi R sama S itu siapa? R sama S. R sama S ada di mana tadi? Asalnya dari mana? Di R besar. Dari sini kan? Oh, di situ. Nah, kalau dia R kali A dan S kali A, berarti R-nya ada di R besar kan ya?
Gitu. Jadi kita lengkapi cara penulisannya ya. Jadi gini, untuk setiap R kali A dan S kali A elemen A panah berlaku berlaku R dan S-nya itu berarti kan ada di elemen R besar dan RA tambah SA kan sama dengan ini ya. Lalu tadi sudah dibantu oleh Pori. Karena R dan S-nya itu elemen R dan tadi Pori bilang penjumlahan tertutup kan? Maka R tambah S itu juga elemen R besar kan? Sehingga R dikali S ditambah A itu elemen dari A panah kan? Karena sesuatu dari R dikalikan dengan A, betul nggak? Iya, Pak. Sesuatu dari R besar dikalikan dengan A. Berarti ini elemen A panah ya. Berarti ini saya ngomongnya di depan aja ya. Jadi panah A itu tertutup terhadap operasi penjumlahan ya. Tutup terhadap operasi penjumlahan. Karena untuk setiap RA dan SA elemen A panah berlaku R, S itu elemen R besar dan seperti ini kan ya. Gitu. Terakhir, kalau di subgroup, ini belum terakhir ya. Ini baru subgroup, baru nanti buktiin sifat idealnya nanti. Kalau buktiin subgroup apa aja berarti? Tidak kosong, subhimpunan, tertutup terhadap penjumlahan, dan terakhir apa? Inverse ya, Pak. Inverse. Cara buktiin inverse gimana berarti? Cara buktiin inverse gimana caranya? Langkah pertama yang dilakukan untuk membuktikan inverse apa dulu? Ambil ya, Pak. Harus ambil dulu ya, karena gini, inverse itu kan berlaku berpasang-pasangan ya. Jadi setiap elemen punya pasangan kan? Berarti kamu ambil elemen dulu, kamu cari inverse-nya kan ya gitu. Ambilnya di Oke, mana, Pak? ambilnya kamu lagi buktiin siapa subgrupnya? Di R ya, Pak. R gitu. Di R Yang apa kamu mau di... buktiin subgrup siapa? Oh, si A-nya, panah. Iya, apa nah ya? Jadi saya ngomong gini. Terakhir, setiap elemen dari apa nah memiliki inverse terhadap penjumlahan. Ambil siapa elemennya misalkan? U deh, Pak. Misalkan U dan elemen di apa nah? U. Kok U? Tadi pas saya ngajarin kamu ngambil elemen bentuknya kayak gimana kalau di apa nah? Di UA berarti. Mau U A ya? Saya sih R aja nggak masalah ya. Mau U juga boleh silakan, tapi mau R A gitu juga boleh ya. Ah, ya. Oke. Sekarang kita udah ngambil elemen. Menurut kamu inverse-nya siapa coba inverse penjumlahannya? Siapa inverse penjumlahan dari RA berarti? Gampang Kalau aja. RA ditambah inverse itu hasilnya apa, Pak? Lah, kalau ditambah inverse penjumlahan hasilnya jadi apa? Jadi Nol. 0 ya, Pak? Jadi nol di R berarti kan ya? Oke. Nah, sekarang kira-kira inverse-nya bentuknya kayak apa? Inverse penjumlahan dari RA bentuknya. Klasik, bisa Negatif. aja. Negatif ya, Pak? Negatif apa? Negatif RA. Negatif RA ya. Jadi cara ngomongnya pandang negatif RA. Nah, tapi bentar. Kamu harus buktiin dulu. Apakah negatif RA itu ada di apa nah? Negatif RA ada di apa nah nggak? Kalau nggak ada langsung gagal ini soalnya. Kenapa? Kenapa negatif RA itu ada di apa nah? Kamu ingat-ingat lagi strukturnya. Elemen dari panah A itu adalah sesuatu dari R dikali dengan A kan ya? Ya nggak? Iya, Pak. Nah, kalau minus R kali A, bisa kan saya tulis kayak gini kan? Minus RA itu sama dengan minus R saya kurung kali A kan ya? Gitu. Nah, sekarang kamu tinggal mikir. Ini kan harus sesuatu dari R dikali A. Apakah minus R itu ada di R besar?
Ada, Pak. Ada dong, berdasarkan sifat apa itu namanya? Sifatnya, Pori? Inverse penjumlahan di R. Tadi kan? Iya, berdasarkan sifat inverse penjumlahan. Tuh, Widi, udah dibantu Pori. Karena apa? Dia ada di A panah juga? Dia inverse penjumlahan ya, Pak. Di R. Iya, berdasarkan inverse penjumlahan di R kan ya. Jadi pandang minus RA. Kita punya bahwa negatif dari RA itu elemen dari himpunan apa nah? Karena ini berlaku seperti ini kan. Mhm. Karena negatif RA itu sama dengan negatif R dikurung dikali A. Dan karena R kecil itu elemen R besar, saya kayak gini aja deh. Ambil RA sehingga R itu R kecil itu elemen R besar. Pandang RA minus. Ya, kita punya ini dan karena R elemen R, maka tadi yang Pori bilang negatif R itu elemen dari R besar juga kan ya, seperti itu. Kemudian, oke, negatif RA kan ada di R di A panah juga ya. Sekarang, kalau kamu membuktikan bahwa negatif RA itu adalah inverse dari RA, berarti kamu harus berarti nulis sifatnya gimana berarti? Dia adalah inverse memenuhi gimana berarti? Gimana Widi? Kalau misalkan ada elemen RA, berarti kan ada inverse penjumlahan RA. Berarti sifat inverse gimana sifat inverse? RA ditambah Mhm. negatif RA. Oke, RA ditambah negatif RA. Sama dengan apa ini? RA minus RA. Oke, boleh. RA negatif RA. Kalau saya jadi kamu, saya caranya gini nih. RA ditambah negatif R dikali A. Kira-kira ini jadi apa nih nanti? R minus R dikali A. R ditambah negatif R dikali A. Pakai sifat distributif kan ya? Iya, Pak. Ini sama dengan 0. nggak langsung 0 ya. Kalau saya di kamu 0 R kali A dulu kan. Iya, Pak. Ini nggak usah 0 R deh. 0-nya udah jelas ya. 0 kali A sama dengan 0 kan. Dan harus dibuktiin arah sebaliknya juga ya. Negatif RA ditambah RA itu sama dengan negatif R ditambah R. Gini kan. Ini sama dengan negatif R tambah R. Nanti juga sama dengan 0 kali A kan ya. Sama dengan, kok sama dengan A maaf. Sama dengan 0 ya. Gini ya cara membuktikannya ya. Iya, Gitu. Pak. Oke. Kok saya ada feeling saya mau nulis apa tapi lupa ya. Oke, nggak usah. Oke, berarti sudah ya. Ini terbukti bahwa ini merupakan subgrup dari R+. Nah, sekarang kalian harus buktikan bahwa ini adalah ideal. Gimana berarti? Kalau membuktikan ideal berarti ambil apa aja berarti? Ini saya udah nulis terlalu jauh jadi susah ngeliat ke atas. Tapi kan harus ingat-ingat. Gimana tadi sifat ideal? Nih, saya bawa lagi ya sifatnya ya. Tuh, nih. Kalian harus buktikan ini kan. Untuk Iya, Pak. setiap R elemen R dan A elemen I berlaku RA elemen I dan AR elemen I kan. Berarti gimana berarti nulisnya? Untuk setiap R di R Mm-mm. besar, Oke. R besarnya masih sama gelanggangnya ya. masih, Pak. Diambil R kecil elemen R besar dan A di A panah. oke, betul. Di A panahnya betul. Tapi kamu ngomongnya jangan A doang ya. Biar kenapa nih? RA berarti. Iya, RA betul. Ya. Jangan RA deh. R-nya ganti. Itu kan udah ada gelanggang tuh ada di R-nya udah. Oh iya, Kamu ambil huruf lain, jangan R. Siapa misalnya? S, Pak. Nah, berarti R elemen R besar dan SA elemen apa nah gitu kan ya? Iya, Pak. Oke, ambil ini. Maka coba berlaku apa berarti? Apa yang harus kamu buktikan? SA di A panah
Loh, SA-nya sudah di apa nah? Apa yang harus kamu buktikan berarti? Ibaratnya gini, ini R, ini A-nya ya. Kamu Hmm. disuruh buktikan bahwa RA elemen I dan AR elemen I kan? Oh, berarti RSA ya, Pak. Iya, betul. Berarti kalau R dikali SA jadi apa? RSA di apa nah? Nah, gimana cara buktikan bahwa RSA itu elemen apa nah? Kamu harus bikin ini jadi sesuatu dari R dikali A dulu gitu kan ya? Gimana coba? Berarti Ininya diubah dulu bentuknya. R kali SA itu sama dengan apa sih? Biar kelihatan RS bahwa ini dikali kayak A. sesuatu. Jadi gimana? RS dikali A. RS dikali A. Kamu kalau ngomong kayak gitu berarti pasti ada kurungnya kan? Kurungnya ditaruh di mana? Di RS-nya, Pak. RS-nya dikurung. Nah, kelihatan kan jadi elemen A panah kan? Iya. Oke, bagus. Nah, ini baru yang kiri doang. Kalau yang kanannya gimana berarti yang kanannya, yang airnya? Berarti SAR. SA, R. R ya kan ya? Nah, ini gimana caranya biar jadi kayak sesuatu dikali A? Nah, ini selesai ini sama udah kita udahan. sama dengan eh, SR dikali A Oke, SR kali A. Taruh kurungnya di mana? di SR. Iya, betul. Nanti kayak gini ya. Tunggu bentar. Kenapa ujuk-ujuk kamu tuker A sama R? Nah, ini ada penjelasannya dulu berarti. Ya, caranya bener nanti kayak gini. Kok bisa ditukar kayak gitu? Gimana coba? Kamu tahu kan kurungnya bisa dipindah dulu berdasarkan sifat apa? Asosiatif, Pak. Asosiatif kan, berarti jadi S kali kurung AR kan? Iya. Saya harus kecilin suara karena lagi azan ya. S kali AR. Nah, sekarang di sini diubah jadi apa? Jadi SRA. S dikali Nah, R. kenapa kok boleh? Tunggu bentar. Emang boleh ngubah jadi R kali AR jadi R kali A gini? Jadi kalau nggak salah komutatif ya. Ya, soalnya. Oke, bagus. Masih ingat sifatnya. Karena R itu grup komutatif berarti boleh ditukar-tukarkan ya. Ya, Barulah Pak. jadi SR kali A ya. Kayak gitu. Ini adalah elemen dari Dari apa nah? apa? Nah, tuh betul ya. Jadi ternyata hasil kali kiri sama kanannya merupakan elemen dari apa nah ya. Berarti silakan ditutup dengan kalimat kesimpulan. Terbukti bahwa Oh iya, setar. Benar, terbukti bahwa, tapi tunggu, tahan dulu. Jangan lupa ya, saya mau jelasin dulu. Karena R adalah gelanggang komutatif dan perkaliannya bersifat bukan ya, bersifat komutatif, tertutup dan asosiatif ya. Karena tadi dipakai semua kan sifat tertutupnya kan. Sehingga tunggu bentar. Widih, kamu yakin gitu R kali S sama S kali R itu adalah elemen dari R gitu? Ya gitu? eh, iya, Pak. Kenapa? Dia eh, perkalian yang komutatif, Pak. Masa komutatif? Benar sih, komutatif nanti dia sama, tapi di sini kenapa dia merupakan anggota dari R? S-nya itu anggota apa coba? Kan R-nya anggota R besar ya, Pak. Oke. Kalau S-nya S-nya gimana? S-nya. S munculnya di mana tadi S munculnya? di apa nah? Di sini kan. Kalau bentuk SA kayak gini berarti S-nya elemen R besar bukan? Baca lagi tadi definisinya. Panah A
itu sama dengan, boleh ditulis SA, bisa SA. ditulis RA. S-nya dari mana S-nya? S-nya dari definisi apa? Di, Bukan, S-nya elemen mana? di R. Di R kan, berarti S-nya di R juga dong berarti kan? Iya, Pak. Berarti R sama S-nya kan ada di R. Berarti R kali S ada di R juga nggak? Iya, Pak. Berdasarkan sifat? Sifat R ada di R besar. S juga ada di R besar. R kali S itu ada di R besar juga. Itu sifat apa namanya? tertutup, Pak. Iya ya, sifat ketertutupan ya. Jadi sehingga S itu elemen dari R besar ya. Kayak gitu. Jadi R-nya R besar, S-nya juga di S besar ya. Gitu. Sehingga ini nanti RS sama SR itu elemen dari R besar juga ya. Gitu. Berarti terbukti bahwa apa berarti? Ideal ya, Pak. Mhm. Terbukti bahwa, ayo nih kalimat terakhir biar pada cepat bubar. Saya juga ada ngajar lagi nih, kelas B abis ini. Terbukti bahwa, dari tadi kita kerja susah payah, buktiin apa? si si ininya ideal, sesuatunya itu apa ya, Pak? Terbukti Apa bahwa, gimana Fatur? Terbukti bahwa apa? nah ideal Pak. Dari di mana? Ideal di mana? Di R. Iya. Coba baca lagi kalimat lengkapnya, Widi. Terbukti bahwa, Terbukti bahwa apanah itu ideal di R, Pak. terbukti bahwa apanah merupakan ideal di R ya. Gitu. Ya. Berarti mungkin kita belajar aljabar abstraknya gitu ya. Mungkin kita nggak belajar banyak-banyak, tapi semuanya belajar disiplin dalam menulis ya. Biar beneran pada bisa. Karena kalau kalian nggak disiplin bakalan susah banget. Tapi sekalinya kalian belajar nulis dengan rapi, ini sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Karena nulisnya juga nggak terlalu banyak ya. Gitu. Oke. Berarti pelajaran hari ini kita cukupkan sampai sini. Silakan semuanya on cam untuk dokumentasi. Sebelumnya saya apresiasi, terima kasih ya yang sudah membantu teman-teman yang maju ya. Jadi gitu prinsipnya. Saya pengen semuanya berkesempatan maju. Tapi teman-temannya berhak, boleh silakan kalau mau bantu ya. Boleh gitu. Biar sekelas pada pinter ya. Biar yang pinter jangan cuma orang itu doang ya. Biar pada bagus juga ya prestasi aljabsnya ya. Gitu. Oke, mantap nih. Slide 1 kelihatannya sudah pada menyalakan kamera semua. Siap-siap. Oke, lengkap ya. Full tim nih yang slide pertama. Siap-siap. 1, 2, 3. Oke. Bentar ya. Saya habis ini akan cek slide kedua. Siap-siap. Ya. Oke. Hmm. Sekarang yang kedua. Ya, slide kedua siap-siap. Bentar. 1, 2. Nggak ada yang on. Ini pada on cam nggak ya? Bentar. Bentar. Ini saya nge-lag. Oh, nggak ada yang kayaknya